Smart with Hai Creative. hai hai. Assalamualaikum anak-anakku sekalian. Jumpa lagi di sini bersama dengan Miss Sophie. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan dan perkembangan pada tumbuhan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan buatan. Perkembangbiakan secara buatan yaitu dengan cara mencangkok dan menyetek. Sedangkan perkembangbiakan secara alami dengan cara biji, tunas, umbi, dan spora. Kita juga akan belajar tentang pengaruh lingkungan terhadap tumbuhan beserta bunga. Anak-anak, seperti halnya dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dicirikan dengan bertambah besar dan tinggi pada tumbuhan tersebut. Dari bibit hingga tumbuhan mati, daun yang layu akan digantikan dengan daun yang baru. Sedangkan perkembangan dicirikan dengan meningkatnya kemampuan tumbuhan untuk beradaptasi dan berkembang biak. Pertumbuhan pada tumbuhan dipengaruhi oleh tiga hal ya anak-anak. Yang pertama adalah zat hara di dalam tanah. Zat hara adalah mineral-mineral yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang kedua air dan yang ketiga cahaya matahari. Ketiga unsur tersebut sangat dibutuhkan oleh tumbuhan agar dia bisa tumbuh tinggi, rindang, dan bisa membuahkan hasil yang banyak. Perkembangbiakan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara alami dan perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara alami dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan dapat berasal dari bagian-bagian tumbuhan, contohnya biji, yaitu dengan bibit mangga, tunas pisang, umbi kentang, dan spora melalui tanaman suplir. Sedangkan perkembangbiakan buatan dilakukan dengan bantuan manusia. Dilakukan agar tumbuhan baru lebih cepat tumbuh, sehingga di sini peran serta manusia sangat dibutuhkan dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangbiakan pada tumbuhan. Contoh perkembangbiakan buatan pada tumbuhan yaitu satu dengan cara cangkok, bisa dilakukan pada tumbuhan jambu air atau sawo. Yang kedua, stek, bisa dilakukan dari tumbuhan singkong. Dan yang ketiga adalah merunduk. Sekarang mari kita pelajari tentang perkembangbiakan alami yaitu biji. Biji berasal dari buah sebuah tanaman. Contoh di sini adalah biji mangga. Biji mangga ada di dalam buah mangga. Pada biji tersebut terdapat calon tumbuhan baru yang disebut dengan embrio. Embrio ini akan tumbuh menjadi pohon mangga yang baru. Kita lihat gambar di samping ya anak. Dari pohon mangga tersebut yang sudah dewasa akan berbunga. Bunga tersebut akan menghasilkan bakal buah, dan bakal buah akan berkembang menjadi buah mangga. Dari buah mangga terdapat biji mangga di dalamnya. Nah, jika biji mangga tersebut akan ditanam, maka akan tumbuh akar. Lalu, selain tumbuh akar, akan tumbuh tunas di dalamnya. Jadilah menjadi pohon mangga kecil. Perkembangbiakan alami selanjutnya yaitu dengan tunas. Biasanya tumbuhan yang bergerombol atau berkelompok itu adalah tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Contohnya adalah tebu, pisang, bambu, dan cocor bebek. Pada pisang, bambu, dan tebu, tunas akan tumbuh dekat dengan induknya. Perhatikan ya gambar di samping. Sedangkan pada cocor bebek, tunas-tunasnya berada pada tepi-tepi daun dewasa.
Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, daun yang muda akan tumbuh pada tepi-tepi daun yang sudah dewasa. Oke, perkembangbiakan alami berikutnya adalah umbi. Tahukah kalian apakah umbi itu? Umbi adalah tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Bentuk umbi biasanya menggembung anak-anak. Bila kita menanam umbi, maka akan tumbuh tunas dan menjadi tumbuhan baru. 3 jenis umbi adalah seperti pada gambar. Ada umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Seperti itu ya anak-anak. Oke, lanjut. Berikutnya adalah perkembangbiakan alami dengan spora. Contoh di samping adalah tanaman suplir, jenis paku-pakuan. Nah, sedangkan bintik-bintik merah tersebut adalah spora. Alat perkembangbiakan pada tanaman paku-pakuan adalah terdapat pada tanaman suplir. Spora terletak di balik daun suplir berupa bintik-bintik yaitu kotak spora. Di dalamnya terdapat spora berbentuk biji yang hanya dapat dilihat oleh mikroskop anak-anak. Berarti kecil sekali ya. Nah, spora tersebut akan terbawa angin atau air dan jatuh di tempat yang lembab sehingga tumbuh tumbuhan baru. Nah, selanjutnya adalah perkembangbiakan secara buatan, yaitu mencangkok. Mencangkok dapat dilakukan pada tumbuhan yang berkambium anak-anak, yaitu tumbuhan yang batang pohonnya berkayu. Contohnya adalah pohon mangga, jambu, rambutan, dan jati. Perhatikan gambar mencangkok berikut ini ya anak-anak. Mula-mula pilihlah dahan atau ranting pada pohon yang akan dicangkok. Ingat, jangan ranting yang terlalu besar atau yang terlalu kecil. Setelah itu bersihkan bagian dalamnya agar tidak terdapat sisa-sisa dari kotoran yang ada di bagian dalam yang akan dicangkok. Setelah itu, berilah tanah dan jangan lupa diberi pupuk ya anak. Nah, seperti pada gambar 2 tersebut. Tanah ditempelkan pada bagian yang akan dicangkok. Setelah itu, jangan lupa untuk menutup bagian yang telah diberi tanah tadi agar tanah tidak jatuh ke bawah. Oke, langkah selanjutnya adalah jangan lupa untuk selalu menyiram bagian dari tanaman yang dicangkok tadi. Kira-kira 1-2 bulan akan tumbuh akar di dalam cangkok tadi anak-anak. Begitu ya caranya. Oke, kita akan beranjak pada teknik menyetek. Menyetek adalah perkembangbiakan yang paling mudah dilakukan, yaitu dengan cara seperti gambar di samping. Tumbuhan yang bisa distek adalah singkong, mawar, stroberi, dan bunga trompet. Kita hanya menancapkan batang dari pohon tersebut saja anak-anak. Nanti akan tumbuh dengan sendirinya. Selain tumbuhan, tumbuh dan berkembang biak, tumbuhan juga menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Contohnya adalah pohon jati. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada saat musim kemarau. Sedangkan pohon jati akan tumbuh dan berkembang secara lebat kembali pada saat musim penghujan. Daunnya akan rimbun kembali anak-anak, tidak seperti pada saat kemarau. Hal tersebut dikatakan atau disebut dengan meranggas. Fungsinya yaitu untuk mengurangi pemakaian air pada pohon jati. Bunga. Nah, bagian-bagian dari tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, dan buah. Dari semua bagian tumbuhan, bunga adalah bagian yang paling cantik. Mahkota bunga berwarna-warni sehingga bunga menjadi sangat menarik.
Bunga yang cantik akan mengundang serangga. Saat serangga hinggap, serbuk sari akan menempel di tubuhnya, dan ketika serangga menempel di bunga lain, serbuk sari terbawa dan jatuh di atas kepala putih, sehingga terjadi penyerbukan yang adalah awal dari perkembangan tumbuhan baru. Anak-anak, bunga juga disebut dengan puspa dalam bahasa Indonesia. Berikut kita akan mengenal bunga-bunga istimewa di Indonesia atau disebut dengan puspa nasional. Yang pertama adalah bunga melati atau puspa bangsa. Dipilih karena mewakili karakter bangsa Indonesia yang sederhana, penuh kesucian, dan memiliki kebaikan budi pekerti pada para rakyatnya. Lah, bunga ini sering kita jumpai anak-anak ya. Bentuknya kecil namun mengeluarkan bau yang sangat wangi dan khas sekali. Yang kedua adalah bunga anggrek bulan atau disebut dengan puspa pesona. Dipilih karena memiliki tampilan bunga yang unik, indah, cantik, dan anggun. Bentuk bunganya sangat khas, yaitu menyerupai kupu-kupu. Nah, bunga selanjutnya adalah bunga Rafflesia arnoldi, Padma raksasa atau disebut dengan puspa langka. Disebut puspa langka karena bunga ini tidak berhasil berkembang biak di luar habitatnya. Nah, diameter dari bunga ini adalah 100 cm anak-anak atau 1 meter. Besar sekali bukan? Dan beratnya bisa mencapai hingga 10 kilogram. Wow, berat sekali ya. Anak-anak, bunga ini akan mati jika pohon inangnya atau akar bunga ini mati. Alhamdulillah anak-anak, materi telah selesai. Sekian dulu pembelajaran kita. Wassalamualaikum. Bye-bye.